Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Hunian Tak Bertuan, karya Lakon Story. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Malang, Jawa Timur, 18.30 waktu Indonesia Barat. Suara hujan yang terdengar keras sedang mengguyur kota. Mengetahui semua itu, bukannya keluar dari rumah, aku malah menarik selimutku meski aku pun tahu malam itu adalah malam tahun baru. Pas banget malam tahun baru, hujannya malah deras, gak bisa kemana-mana. Ucapku dengan pandanganku yang terus saja menonton acara televisi kesayanganku. Belum lama aku menonton acara televisi tersebut, tiba-tiba ponselku berdering nyaring, menandakan jika saat itu ada seseorang yang sedang menghubungiku. Dan tanpa lama-lama lagi, aku pun seketika mengangkat telepon tersebut karena aku pun tahu waktu itu yang tertera di layar ponsel adalah nama dari Pak Puspo, yang tidak lain dan tidak bukan. Pak Puspo adalah customer lamaku dari Banyuwangi. Saya dulu memang bekerja di bidang tour and travel. Pak Puspo adalah salah satu customer saya dari daerah Banyuwangi. Setiap Pak Puspo hendak berkunjung ke Malang dan sekitarnya, beliau selalu menghubungi saya. Dan seperti halnya malam itu, Pak Puspo memang tiba-tiba menghubungi via ponsel yang tanpa disangka-sangka. Telepon dari Pak Puspo itulah yang menjadi awal di mana semua kejadian itu bermula. "Halo, selamat malam Pak," ucapku sopan. "Malam Mas, saya mau ke Malang nih. Rencana saya mau tahun baruan di sana. Ini saya masih perjalanan. Prediksi saya kalau nggak macet, saya sampai sana sekitar pukul 21 malam. Kalau Masnya nggak sibuk, bisa nyusul ke villa saya ya. Nanti saya kasih tahu tempatnya. Soalnya saya butuh Masnya," ucap Pak Puspo yang terdengar memang sedang di dalam perjalanan. Mendengar hal itu, aku pun mengiyakan permintaan Pak Puspo karena aku pun tahu hubunganku dengan Pak Puspo bisa dibilang memang sangat baik. Untuk itulah ketika beliau meminta pertolongan, saya selalu bilang iya dengan tidak sekalipun berani membantahnya. Hingga akhirnya setelah obrolanku malam itu, aku pun kembali melanjutkan aktivitasku, yaitu menonton acara televisi karena aku pun tahu Pak Puspo masih belum sampai di kotaku. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja. Malang 21.30 waktu Indonesia Barat. Malam itu Pak Puspo sudah sampai di villa yang sepertinya sudah dipesan sebelumnya. Namun anehnya tidak seperti biasanya, jika setiap kunjungannya ke Malang, akulah yang menyiapkan villa dan yang lainnya. Malam itu Pak Puspo ternyata sudah mendapatkan villa yang aku pun tidak tahu beliau dapat informasi dari mana. "Mas, saya sudah sampai di Malang. Habis ini Mas bisa nyusul ke sini ya. Saya mau minta tolong belikan beberapa peralatan buat acara tahun baru keluarga saya," ucap Pak Puspo. "Baik Pak, Bapak di villa mana? Biar saya ke sana," tanyaku sopan dengan melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 21:40 malam. "Saya nggak tahu Mas, nama villa ini apa. Yang jelas villanya ada di dalam perumahan. Dari arah alun-alun Masnya lurus saja. Nanti ada pertigaan, Masnya belok. Ikuti terus itu jalannya. Kalau sampai di daerah perumahannya, masuk aja. Cari villa lantai 2 yang berada tepat di samping musola," ucap Pak Puspo. Dan puncaknya, setelah mencoba meraba dan memahami maksud dari ucapan Pak Puspo tersebut, aku pun menghubungi rekanku agar aku tidak sendirian mendatangi villa yang ditempati Pak Puspo. Tapi sayangnya, karena malam itu adalah malam tahun baru, semua rekanku terlihat sibuk dengan acaranya masing-masing, yang akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menemaniku menemui Pak Puspo. Karena waktu yang sudah semakin malam, akhirnya aku pun mulai mengeluarkan motorku dan mulai menuju ke villa Pak Puspo tersebut seorang diri. Sesuai arahan dari Pak Puspo sebelumnya, malam itu aku pun sampai di sebuah komplek perumahan. Perumahan yang terlihat cukup mewah dengan bangunan rumahnya yang terlihat sangat besar. Meski saya tinggal di kota yang sama, saya baru tahu kalau daerah tersebut adalah komplek perumahan yang cukup besar. Karena selain tempatnya terpencil, akses menuju ke perumahan tersebut bisa dibilang sangat sulit dan jauh dari jalan utama.
Hal itulah yang akhirnya membuat saya sama sekali tidak mengetahui jika sebelumnya ada komplek perumahan di daerah tersebut. Di situ sebelum masuk ke dalam komplek perumahan, tentu saja aku berhenti sejenak di portal satpam dengan niatan ingin meminta izin sebelum memasuki area perumahan tersebut. Tapi sayangnya ketika aku sampai di pos satpam, malam itu aku seolah tidak dihiraukan meski aku pun tahu tepat di depanku ada seorang bapak satpam yang sedang tidur lelap. "Pak, permisi Pak," ucapku sambil mulai turun dari motorku dan berjalan pelan ke arah pos satpam tersebut. Tapi sayangnya sudah berulang kali aku memanggilnya, Pak Satpam terlihat tetap nyenyak dalam tidurnya dengan suara dengkurannya yang juga sudah terdengar semakin keras saja. Mengetahui semua itu, aku pun memutuskan untuk langsung masuk ke area komplek perumahan karena kebetulan portal di area depan perumahan memang dalam keadaan terbuka. "Halah, masuk saja wes, Pak Satpamnya gak bangun-bangun," ucapku pelan dengan mulai menjalankan kendaraanku. Sebuah komplek perumahan yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Buset, di daerah sini ternyata ada perumahan sebesar ini. Pikirku terheran-heran dengan terus melajukan kendaraanku yang saat itu sudah semakin jauh masuk ke dalam. Tapi sayangnya, meski memiliki pemandangan yang sangat indah, semakin aku masuk jauh ke dalam, pandanganku yang sebelumnya jelas perlahan mulai terhalang karena kabut yang turun malam itu benar-benar sangat lebat. Dan tanpa memperdulikan semua itu, aku pun terus saja melanjutkan perjalananku mengitari komplek perumahan tersebut dengan sesekali pandanganku yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Di situ tentu saja aku pun mencari ciri-ciri villa yang sesuai dengan apa yang Pak Puspo katakan. Sebuah villa berlantai 2 dengan adanya musola yang berdiri di sampingnya. Tapi anehnya, sudah beberapa kali aku memutari komplek perumahan tersebut, aku sama sekali tidak melihat adanya villa dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Pak Puspo sebelumnya. Tidak kehabisan akal, aku pun akhirnya berhenti di salah satu perempatan jalan dan dengan sigap aku kemudian mencoba menghubungi Pak Puspo via telepon. Tut, tut, tut. Tapi sayangnya sudah beberapa kali aku mencoba menghubungi, semuanya tidak berhasil karena sinyal ponselku yang tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Dan dengan kondisi masih melamun di perempatan jalan, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya wanita parubaya dan seorang laki-laki yang terlihat sedang menari dan berdansa. Mereka berdua terlihat jelas di dalam salah satu rumah yang berada tepat tidak jauh dari tempatku berhenti. Dan tidak hanya itu, aku pun juga sempat mendengar suara alunan musik klasik yang jika didengar lagi, alunan musik tersebut seperti sebuah alunan musik Belanda yang aku pun tidak pernah mendengar sebelumnya. Di situ karena aku berpikir jika malam itu memang masih dalam momen menyambut tahun baru, akhirnya aku pun menganggap jika semua itu adalah hal yang biasa. Dengan pandanganku yang sesekali menatap layar ponselku dengan besar harapan Pak Puspo segera kembali menghubungiku. Malam itu aku memang sempat berhenti di salah satu perempatan jalan yang ada di dalam perumahan tersebut. Suasananya bisa dibilang sangat ramai dengan adanya suara musik, suara anak kecil berlarian, hingga suara tawa orang yang terdengar riang. Tapi di situ, di area jalanan, saya tidak melihat apapun. Yang ada hanya kabut tebal yang terus saja membatasi pandangan. Semuanya memang terdengar dan terlihat ramai, tapi di dalam rumah masing-masing, bukan di luar. Hingga akhirnya tidak lama setelah itu, aku tiba-tiba mendengar suara gemperincing lonceng kecil yang setelah kutoleh dari kejauhan. Ternyata nampak pedagang sate ayam yang terlihat sedang mendorong gerobaknya ke arahku. Mengetahui semua itu, aku pun sedikit lebih lega karena aku berpikir jika sampai nanti Pak Puspo belum menghubungiku, aku bisa bertanya kepada tukang sate tentang keberadaan musola di area perumahan tersebut. Alhamdulillah ada tukang sate. Mending aku diam di sini saja wes, nunggu telepon dari Pak Puspo sambil nunggu tukang sate itu sampai di sini. Kalau sampai di sini kan bisa tanya. Pikirku dalam hati dengan pandanganku yang terus saja menatap ke arah tukang sate tersebut dari kejauhan, yang dimana tukang sate tersebut terlihat terus saja berjalan sangat pelan ke arahku. Kerincing, kerincing, kerincing.
Tapi sayangnya, setelah beberapa saat berjalan ke arahku, bukannya lurus dan sampai di tempatku berhenti, tukang sate tersebut malah terlihat berbelok ke arah pertigaan yang ternyata di seberang tempatku berdiri saat itu ada lagi sebuah pertigaan jalan. Mengetahui semua itu, aku pun seketika menyalakan kendaraanku dan bergegas mengejar tukang sate tersebut. Karena yang ada dalam pikiranku, jika aku sampai kehilangan jejaknya, aku pasti kesulitan akan bertanya kepada siapa. Tapi anehnya, ketika aku berjalan dan sampai di pertigaan tempat terakhir aku melihat tukang sate tersebut berbelok, tiba-tiba jantungku berdetak kencang dengan tubuhku yang juga perlahan mulai bergetar tidak karuan. Bagaimana tidak, tukang sate yang sebelumnya kulihat dengan mata kepalaku sendiri berbelok, malam itu tiba-tiba menghilang dengan tersisa hanya suara gemerincing lonceng yang terdengar dari kejauhan. Kerincing, kerincing, kerincing. Mendengar hal itu, aku pun kembali mengikuti ke arah gemerincing lonceng tersebut dengan sedikit mempercepat laju motorku karena aku benar-benar tidak ingin kehilangan bapak-bapak tukang sate tersebut. Tapi sayangnya, sudah beberapa lama aku mengejar dan mengikuti sumber suara gemerincing yang aku dengar, aku sama sekali tidak berhasil menemukan keberadaan tukang sate tersebut. Malam itu aku seolah-olah dipermainkan oleh suara gemerincing loncengnya, yang ketika aku sudah berhasil mendekatinya, tiba-tiba suara gemerincing lonceng tersebut terdengar berubah menjadi di kejauhan begitu saja. Di situ karena pikiranku yang mulai tak nyaman, akhirnya aku memandangi setiap rumah yang ada di komplek perumahan tersebut dengan harapan ada seseorang yang bisa aku tanyai. Malam itu aku sebenarnya mendengar dan melihat adanya orang di setiap rumah yang ada di komplek perumahan tersebut. Aku mendengar suara anak kecil, aku dengar suara ibu-ibu, dengar suara laki-laki dan masih banyak lagi. Dengan terus berjalan perlahan menaiki motor, aku kembali berkeliling dengan berharap ada rumah yang bisa aku hampiri. Karena saat itu, meski suasana terlihat ramai, pintu di setiap rumah tersebut semuanya tertutup dengan tidak adanya satupun kendaraan yang terlihat terparkir. Di situ sebenarnya tidak hanya pedagang sate keliling, saya juga sempat beberapa kali melihat adanya orang yang berjalan di kejauhan. Tapi anehnya setiap saya mendekatinya, orang yang kulihat tersebut selalu menghilang dengan sendirinya. Malam itu aku benar-benar seperti sedang dipermainkan. Waduh, tanya siapa lagi ini? Pikirku. Hingga akhirnya setelah beberapa lama berputar-putar, akhirnya aku bertemu laki-laki parubaya yang terlihat sedang duduk di teras rumahnya. Laki-laki tersebut terlihat duduk santai, menghisap sebatang rokok dengan menatap ke arahku. Tanpa melewatkan kesempatan itu, aku pun seketika menghentikan motorku dan mulai bertanya kepadanya. "Selamat malam, Pak. Mohon maaf mau tanya." Ucapku sopan sambil berhenti di depan pagar dengan tidak masuk ke dalam rumahnya. Dan tanpa menjawab perkataanku, laki-laki tersebut hanya diam sambil mulai berdiri perlahan. Disitulah perasaanku yang sebelumnya sudah kebingungan seolah semakin bertambah ketika aku tahu ternyata laki-laki tua tersebut dalam keadaan pincang. Dan dengan terus tersenyum sopan, aku pun hanya diam sambil sesekali melirik ke arah rumahnya yang terlihat lebih gelap daripada yang lainnya. "Mohon maaf, Pak, di perumahan ini apakah ada musola atau masjid ya, Pak? Kalau ada, di sebelah mana ya?" Tanyaku pelan. Tapi anehnya bukannya menjawab pertanyaanku, laki-laki tua tersebut hanya menunjuk ke arah timur dengan mulutnya yang terlihat cukup kesusahan untuk berbicara. Ucap laki-laki tua tersebut. Disitulah aku pun semakin kaget karena ternyata laki-laki tua tersebut selain pincang, beliau sepertinya tunawicara atau bisu. Dan dengan mengucapkan terima kasih dengan sopan, aku pun mulai menyalakan motorku dan mulai berjalan ke arah yang sudah ditunjukkan oleh laki-laki tua tersebut. Dan puncaknya, setelah beberapa lama berjalan, akhirnya aku pun sampai di ujung jalan yang dimana disitulah akhirnya aku melihat adanya sebuah musola kecil yang terlihat cukup redup lampunya. Kalau dilihat dari jalannya, aku sepertinya sudah melewati jalan itu beberapa kali. Tapi karena aku tidak tahu jika ada musola di tempat tersebut, akhirnya aku melewati begitu saja.
Lokasi musolanya memang agak masuk dari jalan utama. Kalau dari arah atas, posisi musola tersebut bisa dikatakan memang tidak terlihat karena tertutup bangunan villa. Ya Allah, ini dia musolanya. Pantesan gak kelihatan dari jalan. Orang musolanya di dalam. Kalau lewat sini sih, aku tadi sudah beberapa kali. Pikirku dengan melirik ke arah jam tanganku yang malam itu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 10 malam. Singkat cerita, setelah motor sudah kuamankan, aku pun berjalan masuk ke area villa melalui pintu yang ada di samping bangunan villa tersebut, karena saat itu hanya pintu sampinglah yang terlihat terbuka. Dan tidak hanya itu, malam itu pandanganku juga sempat melihat ke arah dalam musola yang dimana waktu itu ada sekitar 4 orang berbaju putih yang terlihat sedang duduk bersila membelakangiku. Di dalam musola aku melihat ada beberapa orang berbaju putih sedang duduk bersila membelakangiku. Semuanya duduk menunduk dengan suara yang terdengar bergumam seperti orang yang sedang berdoa atau berzikir. Tapi di situ aku juga tidak terlalu bisa mendengarnya dengan jelas karena suara orang di dalam musola masih kalah dengan suara musik klasik yang terdengar di dalam villa. Hingga akhirnya dengan tidak menghiraukan semua itu, aku pun terus saja berjalan menaiki tangga kecil dan akhirnya aku pun sampai di pintu samping villa tersebut. Tok tok tok, tok tok tok. Selamat malam Pak Puspo, ucapku pelan sambil mulai mengetuk pintu samping villanya. Di situ selain mengetuk, aku juga sempat melihat ke arah dalam villa karena perlu kalian tahu, bentuk pintu dari villa tersebut adalah pintu dengan banyak sekali kaca. Jadi meskipun aku belum dibukakan pintu, malam itu aku bisa melihat ke arah dalam pintu. Pertama kali melihat ke dalam villa tersebut, ya biasa-biasa saja. Ada meja kursi seperti villa pada umumnya. Namun lampunya, meskipun lampunya dari bohlam warna putih, tapi terlihat redup dengan aroma yang tercium di sekitar villa adalah aroma bunga melati yang cukup menyengat. Singkat cerita, setelah beberapa saat aku mengetuk pintu, aku pun akhirnya dibukakan oleh seorang wanita muda seusiaku yang dimana aku sama sekali tidak pernah melihatnya sebelumnya. Jika wanita tersebut adalah istri atau putri dari Pak Puspo, seharusnya aku masih bisa mengenalinya. Tapi malam itu aku sama sekali tidak mengenali wanita tersebut. Siapa ya? Tanya wanita tersebut pelan sambil sedikit tersenyum. Oh, saya cari Pak Puspo Mbak, ucapku sopan dengan sedikit terbata-bata. Oh iya, silahkan masuk, dia masih keluar. Kamu bisa tunggu di dalam sini bersamaku, ucap wanita tersebut menambahkan. Gak usah Mbak, gak usah masuk, saya tunggu di luar saja, ucapku pelan sambil menolak tawaran dari wanita tersebut. Entah apa yang ada di pikiranku, yang jelas aku merasa kurang enak jika harus masuk ke dalam villa yang dimana di situ ada seorang wanita dengan tidak adanya Pak Puspo, ditambah waktu itu sudah hampir tengah malam. Aku pun akhirnya berjalan dan duduk di tangga teras musola yang memang berada tepat di samping villa tersebut. Dari arah musola, aku memang masih bisa melihat ke arah dalam villa yang dimana selain adanya wanita, ternyata di dalam villa tersebut ada nenek-nenek tua yang sedang duduk di kursi roda. Nenek-nenek tersebut terlihat diam di atas kursi rodanya dengan mendengarkan musik klasik yang berbunyi dari piringan hitam yang terlihat terus saja berputar. Dan dengan tidak memperdulikan semua itu, aku pun tetap duduk dengan mulai menyalakan rokok yang ada di tanganku, sembari sesekali melihat ke arah jam tanganku yang sudah menunjukkan pukul 23 lewat 30 malam. Tapi anehnya, belum lama aku duduk, malam itu aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat. Dan tidak hanya kuat, sumber aroma bunga melati tersebut benar-benar tercium dari dalam musola yang ada di belakangku. Waduh, kok baunya bunga melati sih? Pikirku dengan sesekali menoleh ke arah musola. Namun di situ, karena aku menganggap jika sumber bau tersebut adalah parfum dari beberapa orang yang ada di dalam musola, aku pun akhirnya hanya diam dengan terus menghisap aromanya yang semakin lama aromanya sudah tercium dengan sangat kuat saja.
Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku masih duduk dan menunggu, aku juga sempat beberapa kali melihat ada orang lewat begitu saja di area jalan dari arah timur menuju ke arah barat. Ada perempuan dan laki-laki yang berjalan cepat, ada kakek-kakek yang melintas pelan, dan ada juga beberapa gerombolan orang yang terlihat sedang berjalan. Mengetahui semua itu, aku pun akhirnya sedikit tenang karena aku menganggap jika area perumahan tersebut ternyata tidak sesepi yang aku pikirkan. Ternyata banyak juga orang yang warawiri. Tadi tak kirain komplek ini sepi, tapi ya wajar sih, namanya juga malam tahun baru. Ucapku dengan telingaku yang terus saja mendengar suara alunan musik klasik ditambah suara tawa dari anak kecil dan suara obrolan beberapa orang yang terdengar dari arah rumah yang ada di sekitar tempat tersebut. "Mas, ngapain?" Suara bapak-bapak terdengar mengejutkanku yang setelah kutoleh, ternyata aku disapa oleh salah seorang berbaju putih yang sepertinya orang tersebut adalah orang yang sebelumnya kulihat sedang bersikir di dalam musola. "Oh, anu Pak, lagi nunggu orang," jawabku sopan. "Mending pulang saja Mas, baumu harum daripada kamu nanti bisa tinggal di sini," ucap bapak-bapak tersebut lalu pergi begitu saja meninggalkanku. Mendengar hal itu aku pun hanya tersenyum dengan pikiran yang masih tidak mengerti apa yang baru saja bapak-bapak tersebut ucapkan. Singkat cerita, waktu itu pun aku terus menunggu sambil perasaanku yang perlahan sudah mulai bosan. Karena aku pun tahu waktu itu malam pergantian tahun sudah hampir sampai pada waktunya. Halah, ini kalau Pak Puspo gak datang-datang, aku gak bisa menikmati tahun baru dengan teman-temanku wes. Keluhku dengan sesekali menatap aktivitas yang ada di dalam villa, sembari sesekali menoleh ke arah belakangku, yang dimana di dalam musola masih ada beberapa orang yang duduk bersila dengan terus menunduk diam. Hingga akhirnya waktu pun benar-benar berlalu begitu saja. 00:10 waktu Indonesia Barat. Malam itu aku benar-benar melewati malam tahun baru dengan hanya duduk menunggu di depan musola. Anehnya, ketika pergantian tahun tiba, jangankan suara trompet, suara petasan, kembang api atau semacamnya, aku sama sekali tidak melihat ataupun mendengar suaranya. Padahal seharusnya meski di dalam keadaan berkabut, setidaknya aku masih bisa mendengar suara petasan, mengingat letak perumahan ini memang berada di sebuah perbukitan. Namun saat itu aku sama sekali tidak melihat adanya apapun selain kabut tebal yang menutupi, ditambah suara musik klasik yang sebelumnya terdengar pelan, waktu itu tiba-tiba juga sudah tidak terdengar lagi. Aku pun akhirnya memutuskan untuk hendak berpamitan kepada wanita penghuni villa tersebut, karena selain mengantuk, waktu itu aku sudah sangat kelelahan dan kedinginan. Waduh, mending aku pulang saja wes. Kalau lama-lama di sini aku bisa kedinginan, ucapku dengan aku yang mulai berjalan pelan mendekati pintu villa tersebut. Tapi sayangnya, ketika aku kembali berteriak memanggilnya, wanita tersebut tak kunjung ada. Mbak, saya mau pulang saja Mbak, ucapku. Tapi anehnya, bukannya mendapatkan jawaban, waktu itu pandanganku malah teralihkan dengan adanya nenek-nenek yang sebelumnya duduk di kursi roda. Waktu itu kursi rodanya tiba-tiba terlihat bergerak maju mundur dengan sendirinya, seolah sedang didorong oleh seseorang. Hah? Kok gerak sendiri sih kursi rodanya? Nenek gak apa-apa Nek, teriakku kencang. Disitulah dengan perlahan nenek-nenek yang sedari tadi terlihat terus menunduk tersebut akhirnya menoleh ke arahku. Dan setelah nenek-nenek tersebut menoleh, jantungku langsung berdetak kencang. Nafasku tersendak dengan tubuhku yang juga seketika bergetar hebat. Bagaimana tidak, dengan mata kepalaku sendiri aku melihat wajah nenek-nenek tersebut terlihat melepuh seperti orang tersiram air keras. Dan tidak hanya melepuh, selain mulut dan giginya yang sangat hitam, aku juga melihat banyak sekali benjolan yang ada di sekujur leher dan telinganya. Mengetahui hal itu, dengan tetap menguatkan kesadaran, aku pun seketika memalingkan pandanganku dengan sigap. Aku berjalan cepat meninggalkan area villa tersebut dengan mulutku yang terus saja berdoa sebisaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ucapku bergetar. Di situ perasaanku rasanya sudah tidak lagi bisa jika harus diceritakan. Tubuhku bergetar, nafasku sesak dengan rasa bingung yang sudah bercampur menjadi rasa takut yang sangat menekan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ucapku terus-terusan hingga akhirnya dengan pikiran yang sudah tidak karuan, aku pun mulai meninggalkan villa tersebut dengan tidak lagi berani menoleh ke belakang. Tapi sayangnya sudah lama aku berjalan dengan kecepatan yang cukup kencang. Malam itu aku tidak kunjung menemukan pos satpam. Yang ada hanya musola yang kembali terlihat, menandakan jika aku sepertinya hanya berputar-putar tidak karuan. Hingga akhirnya setelah beberapa lama aku terus mengendarai motorku, tiba-tiba aku melihat adanya pedagang sate yang sedang mendorong gerobaknya. Pedagang sate tersebut terlihat berjalan pelan di kejauhan dengan sesekali membunyikan lonceng yang sepertinya sudah pernah aku dengar sebelumnya. Kerincing, kerincing, kerincing. Lah, itu bapak pedagang sate yang tadi, pikirku dengan terus mengendarai motorku. Mengetahui semua itu, aku pun kembali mengejar pedagang sate tersebut dengan harapan aku diberitahu jalan untuk pulang. Hingga akhirnya setelah aku berhasil mendekati pedagang sate tersebut, bukannya mendapatkan bantuan, aku malah kembali melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Bagaimana tidak, ketika motorku sudah sampai di samping gerobaknya, perasaanku yang sebelumnya sudah kebingungan seolah semakin ketakutan ketika aku tahu ternyata pedagang sate tersebut memiliki wajah rata dengan tidak adanya mulut, hidung dan juga mata. Dan dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa diceritakan, aku pun akhirnya kembali berteriak dengan tidak lagi berani menoleh ke belakang. Namun syukurnya Tuhan berkehendak lain. Setelah aku menyalip gerobak tukang sate itulah, aku akhirnya melihat portal utama perumahan tersebut yang menjadi tanda jika portal itu adalah pintu masuk utama ke perumahan tersebut. Mengetahui semua itu, aku pun seketika lega meski pikiranku yang masih kemana-mana. Hingga akhirnya aku pun sampai di rumahku dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah bisa aku lupakan untuk selama-lamanya. Dan tidak berhenti di situ saja, semuanya semakin membingungkan. Ketika sesampainya aku di rumah, aku melihat ponselku sudah banyak sekali laporan panggilan tidak terjawab dari Pak Puspo. Bahkan dengan sigap, tentu saja waktu itu aku seketika menelepon kembali Pak Puspo untuk memastikan di mana keberadaannya. Tapi sayangnya Pak Puspo tidak menjawab karena mungkin Pak Puspo sudah lelap dalam tidurnya. Keesokan harinya karena pikiranku yang masih tidak enak dengan Pak Puspo, aku pun memutuskan untuk kembali mengunjungi villa tersebut. Tapi anehnya semuanya semakin membingungkan. Ketika sesampainya aku di komplek perumahan tersebut, bukannya seperti sebelumnya. Pagi itu aku melihat keadaan komplek perumahan tersebut tiba-tiba sudah dalam keadaan terbengkalai tidak karuan. Keadaan jalan yang rusak, kondisi pos satpam yang sudah hampir hancur, semua bangunan villa yang terbengkalai sudah cukup membuat tubuhku kembali bergetar dengan keringatku yang sudah keluar bercucuran. Astagfirullah, kok perumahan ini jadi begini sih? Pikirku dalam hati dengan pandanganku yang terus saja menatap ke arah sana dan ke sini. Dengan menguatkan semuanya, aku pun terus saja mengendarai motorku untuk naik ke arah villa yang sudah aku datangi sebelumnya. Dan hasilnya memang benar, villa dan musola tersebut benar-benar sudah terbengkalai dengan bentuk bangunan yang sudah rusak semua. Dan tidak hanya villa itu, satu komplek perumahan yang memiliki luas beberapa hektar tersebut benar-benar terbengkalai dengan tidak adanya satupun penghuninya. Mengetahui semua itu, kakiku seketika lemas, jantungku berdetak dengan nafasku yang seolah tiba-tiba terasa sulit untuk dihembuskan. Pagi itu, aku benar-benar masih tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami semalam. Ditambah keterangan dari Pak Puspo yang ternyata sudah menungguku semalaman, seolah semakin meyakinkanku jika waktu itu aku memang sudah salah jalan. Ya Allah, terus aku kemarin malam itu di mana? Ucapku dengan tubuhku yang terus saja bergetar ketakutan.
Tidak puas dengan semua keadaan itu, akhirnya aku pun seketika mencari informasi dengan turun langsung ke desa yang ada di sekitar perumahan terbengkalai tersebut. Dan disitulah akhirnya aku mendapat informasi jika perumahan tersebut memang terbengkalai sudah sejak dulu kala. Alasan kenapa perumahan tersebut terbengkalai, selain perumahan dibangun di atas tanah sengketa, banyak sekali kejadian mistis yang akhirnya membuat semua penghuni perumahan tersebut pergi begitu saja. Adanya cerita tentang orang gantung diri, ditambah adanya cerita tentang satu keluarga yang terbakar hidup-hidup, seolah menjadi salah satu cerita kelam di balik terbengkalainya perumahan tersebut. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah, menurut informasi dari beberapa warga, di area perumahan terbengkalai tersebut ada sebuah kerajaan jin atau perkampungan setan yang memang sudah menjadi rahasia umum bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Mendengar semua itu, aku pun hanya diam dengan tidak mau lagi menceritakan apa yang sudah ku alami, karena aku khawatir jika ceritaku bisa membuat resah warga yang tinggal di sana. Dan puncaknya, aku pun menyimpan erat cerita tersebut dengan tidak sekalipun menceritakannya kepada siapapun. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.